Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Putri Dr. Fiani dengan NIM 111121087 dari kelas hukum 7B, mata kuliah Transformasi Teknologi Digital dengan dosen pengampu Bapak Eki Furkon. Pada kali ini kita akan membahas tentang implementasi materi perkuliahan yang telah diberikan oleh Bapak Eki Furkon mengenai transformasi teknologi digital. Yang pertama yang perlu kita bahas itu adalah definisi dari transformasi digital. 1. Pemanfaatan teknologi untuk mengubah proses analog menjadi digital yang efektif dan efisien. Yang kedua, perubahan metode dalam penanganan suatu pekerjaan. Dan yang ketiga, proses dan strategi penerapan teknologi dalam aktivitas secara menyeluruh untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif dan efisien. Dan teman-teman yang perlu diketahui itu ada mengenai adaptasi dalam transformasi digital. Yang pertama ada pola pikir, selanjutnya ada sumber daya manusia, terus ada proses, dan yang keempat teknologi. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan tentang teknologi yang pada saat ini belum ada, tetapi mungkin 3, 5, atau 10 tahun ke depan itu sudah ada teknologi yang akan saya bahas ini. Oke teman-teman, kita mulai pembahasan presentasinya. Yang pertama akan saya bahas mengenai adaptasi transformasi digital, poin per-1 yaitu pola pikir. Nah teman-teman, di zaman sekarang ini, apalagi anak muda kita seperti ini, kadang tidak peduli dengan yang namanya kesehatan. Kalau misalnya nemu makanan enak, saat fast food, tetap digas untuk makan. Nah, untuk pola pikir, poin pertama itu akan saya bahas mengenai berpikir proaktif terhadap kesehatan dan gizi. Dimana sebelum saya menciptakan teknologi ini, orang-orang itu cenderung kurang memperhatikan kandungan nutrisi dalam makanan. Terus seringkali baru sadar setelah masalah kesehatan muncul. Teknologi ini akan memberikan pemantauan nutrisi secara real time yang mendorong penghuni untuk lebih proaktif dalam memperhatikan kebutuhan nutrisi harian. Nah, pengguna juga bakalan mulai berpikir tentang pencegahan masalah kesehatan, terus melalui asupan makanannya yang tepat, bukan hanya pengobatan setelah muncul gejala. Yang kedua itu ada mengubah kebiasaan belanja berdasarkan data, di mana pola pikir sebelumnya belanja bahan makanan biasanya dilakukan tanpa perencanaan mendalam, seringkali mengandalkan hanya ingatan atau daftar belanja yang tidak sistematis. Tetapi mungkin setelah teknologi ini saya ada, pola pikir setelahnya ini dapat memberikan peringatan otomatis ketika bahan makanan mulai habis atau mendekati kadaluarsa. Teknologi ini dapat membantu penghuni merencanakan belanja secara lebih efektif berdasarkan data real time dari teknologi yang saya buat ini. Contoh adaptasinya itu adalah pengguna mulai lebih percaya pada data yang diberikan, terus mengurangi pemborosan dan lebih efisien dalam mengelola persediaan makanan. Nah, yang ketiga ini berpikir lebih terbuka mindsetnya, yaitu mengubah mindset konsumsi menjadi mindset pengelolaan, di mana pola pikir sebelumnya itu teknologi yang kita ketahui itu hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dan penghuni atau orang-orang itu hanya fokus pada konsumsinya saja. Tetapi setelah teknologi ini ada, mungkin pola pikir setelahnya itu penghuni dapat mulai berpikir tentang pengelolaan makanan yang lebih cerdas. Mereka tidak hanya memikirkan apa yang akan dimakan, tetapi bagaimana makanan tersebut dikelola secara efisien, termasuk bagaimana menjaga kualitas makanan, mengurangi limbah, dan memastikan asupan nutrisi yang optimal.
Poin kedua yang perlu diperhatikan dalam adaptasi transformasi digital yaitu adalah sumber daya manusianya, yaitu harus kompeten, long life learning, dan kolaboratif. Nah, untuk teknologi ini, sumber daya manusia ini perlu dilakukan pengembangan kompetensi teknis, yaitu pelatihan data science dan AI, dan penguasaan teknologi Internet of Things. Nah, kedua, pengembangan produk dan layanan baru perlu dilakukannya oleh sumber daya manusia itu, yaitu penelitian dan pengembangan yang lebih berinovasi dan customer experience. Yang ketiga itu adalah budaya digital dan transformasi soft skill, di mana sumber daya manusia ini harus lebih digital mindset dan perlu adanya kesadaran kesehatan dan lingkungan. Poin ketiga dari adaptasi transformasi digital yaitu adalah proses yang perlu dilakukan, yaitu adalah supply chain berbasis data, di mana teknologi ini dapat memanfaatkan big data untuk mengoptimalkan rantai pasokan bahan baku dengan analitik prediktif, di mana perusahaan ini dapat memperkirakan permintaan pasar yang lebih akurat, mengurangi overstocking, dan memastikan bahwa komponen teknologi ini seperti sensor dan bahan pendingin selalu tersedia. Terus yang kedua itu adalah distribusi yang lebih cerdas. Nah, yang ketiga itu adalah manajemen sistem yang perlu dioptimalisasi. Dari ketiga poin mengenai adaptasi transformasi digital yang sudah saya jelaskan tadi, poin yang terakhir yaitu adalah teknologi. Penerapan teknologi apa ya yang saya buat? Saya akan membuat yaitu Smart Nutrition Refrigerator. Smart Nutrition Refrigerator adalah kulkas pintar dengan pemantauan nutrisi. Deskripsinya apa sih? Kulkas pintar yang dapat melacak persediaan makanan dan memberi saran tentang nutrisi yang dibutuhkan berdasarkan pola makan penghuni. Untuk apa sih? Fungsi dari Smart Nutrition Refrigerator itu adalah kulkas pintar ini bisa terhubung ke aplikasi kesehatan untuk memberikan rekomendasi resep sehat, mengingatkan penghuni untuk makan buah atau sayuran yang diperlukan, dan bahkan kulkas pintar ini dapat melacak tanggal kadaluarsa makanan untuk mengurangi pemborosan si penghuni.